Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan seminar saya. Perkenalkan, nama saya Angelika Sinaga, NPM 2101010048. Saya lulusan IGSD. Saya akan mempresentasikan seminar saya. Yang kedua, menaruh model pembelajaran matematika realistik dan model pembelajaran open-ended terhadap hasil belajar pembelajaran matematika kelas 5 SD. Latar belakang kehidupan manusia tidak pernah lepas dari perhitungan. Manusia harus menjalankan aktivitasnya apabila dalam menghitung saja mengalami kesulitan. Pendidikan pada masa ini harus melibatkan perhitungan pada sistem materinya guna menambah ilmu pengetahuan manusia. Menurut Sugiono tahun 2008 halaman 11 sampai 11 mengatakan bahwa menghitung merupakan cara belajar mengenai nama angka. Kemudian menggunakan nama angka tersebut untuk mengidentifikasi jumlah benda. Keterampilan menghitung syarat berat hubungannya dengan operasi itu. Operasi itu dimaksud adalah operasi itu atau pengerjaan itu. Operasi itu mencakup 4 pengerjaan dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Atau SD Negeri dan D halaman 2014 sampai 2018. Dalam operasi hitung bilangan yang harus didahulukan adalah perkalian. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran masih kurang variatif dalam penggunaan model pembelajaran, khususnya dalam model pembelajaran matematika realistik dan model pembelajaran open-ended. Yang kedua itu pembelajaran pecahan hanya menggunakan media teks, cerita dari buku. Yang ketiga itu banyak siswa yang kurang antusias dalam belajar pecahan karena cenderung jenuh dengan model pembelajaran yang sering dilakukan. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 10 Lubukpakem dengan menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Yang kedua itu bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 10 Lubukpakem dengan menggunakan model pembelajaran open-ended. Yang ketiga itu apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran matematika realistik dan model pembelajaran open-ended terhadap hasil belajar pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 10 Lubukpakem. Itu ada tujuan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 10 Lubukpakem dengan menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Yang kedua itu untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 10 Lubukpakem dengan menggunakan model pembelajaran matematika open-ended. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran pendidikan matematika realistik dan model pembelajaran open-ended terhadap hasil pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 10 Lubukpakem. Kita lanjut tentang model, metode, strategi, teknik pembelajaran. Baik, kita masuk ke dalam model pembelajaran matematika realistis. Model pembelajaran matematika realistis pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik
lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut Apri Damai sekitar Sandi tahun 2022, halaman 9 menyatakan bahwa pembelajaran matematika realistis adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan predental di Belanda. Menurut Amin tahun 2022 halaman 483 menyatakan bahwa pembelajaran matematika realistis menempatkan masalah-masalah realistis dan pengalaman mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode pembelajaran matematika realistis, metode matematika realistis atau PMR merupakan suatu metode pembelajaran matematika yang mencoba menggunakan pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat bantu mengajar ilmu. PMR adalah pendekatan baru dalam bidang pendidikan matematika yang mulai dikembangkan di negara Belanda 30 tahun yang lalu dan mulai dikenalkan di Indonesia tahun 1998. Udah pulang Titia bilang. Udah pulang Titia. Ada satu asal yang menjanjikan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Memperoleh pembelajaran dengan PMR mempunyai skor yang lebih tinggi dibanding siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional dalam hal keterampilan berikut. Metode matematika realistik adalah metode di mana siswa diajak belajar matematika yang disangkut pautkan kepada masalah sehari-hari. Contoh ketika materi bilangan bulat, terdapat materi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Seorang guru bisa mengonstruksi dengan uang. Baik, adapun strategi pembelajaran matematika realistik. Strategi pembelajaran matematika realistik yang efektif melibatkan penggunaan situasi kehidupan nyata untuk membantu siswa memahami konsep matematika. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan melibatkan pemecahan masalah, pengamatan, dan diskusi kelompok. Penggunaan konteks nyata dapat membuat materi matematika lebih relevan dan menarik bagi siswa, memotivasi mereka untuk memahami dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teknik pembelajaran matematika realistik. Teknik pembelajaran matematika realistik dapat mencakup konsep-konsep seperti pendekatan kontekstual, penggunaan situasi kehidupan sehari-hari, dan melakukan aktivitas yang mendukung pemahaman konsep matematika secara lebih nyata. Fokusnya adalah mengintegrasikan matematika dalam konteks yang relevan dan signifikan bagi siswa. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama, jenis penelitian. Saya mengambil jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Rana Syadi Sukmadinata tahun 2017 halaman 95, penelitian kuantitatif mengenai karakteristik tertentu adalah penelitian yang dari semua anggota kumpulan mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti dan juga menggunakan instrumen-instrumen formal. Yang kedua itu populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek yang diteliti. Menurut Sujana tahun 2017 halaman 6, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengumuman kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang melengkapi tugas yang ingin dipelajari secara sepatutnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD negeri 10 tahun 2007 Pakam, yaitu terdiri sebanyak 50 orang. Yang ketiga, sampel penelitian. Pengambilan sampel ini adalah dilakukan secara sampel total. Menurut Sujana tahun 2017 halaman 6, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Sampel harus representatif, yang artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin pula dalam sampel yang diambil. Maka yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 SD negeri 10 tahun 2007 terdiri dari sebanyak 50 orang. Yang keempat, variabel bebas. Variabel bebas ini ada dua. Yang pertama itu variabel bebas dan variabel terikat. Yang
pertama itu variabel bebas atau independen variabel. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang mempunyai variabel independen terikat sebagaimana dalam pembebasan atau pembelajaran matematika realistik. Yang kedua ini variabel terikat ini sering disebut variabel output, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi variabel terikat. Adapun desain penelitian, menurut Al-Fansha dan Abdul Tabib Qasim tahun 2021 halaman 15, metodologi penelitian kuasi atau eksperimen merupakan eksperimen yang memiliki treatments atau pelakuan dan ukuran dampak atau outcome measure. Oleh karena itu dalam penelitian kuasi eksperimen akan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang mendapatkan treatments atau sering disebut kelompok perlakuan. Yang kedua itu kelompok yang tidak mendapat treatments atau menjadi pembanding atas perlakuan yang diberikan kelompok eksperimen akan disebut kelas kontrol. Ini ada tabel desain penelitian yang dimana di sini ada kelasnya ada dua. Yang pertama itu kelas yang pertama di bagian pelakuan X1 sama dengan itu kelas yang diajar dengan model pembelajaran realistik. Ini menggunakan pretest itu yaitu pilihan ganda. Yang kedua di kelas 2 itu menggunakan pelakuan X2, yang dimana X2 itu kelas yang diajar dengan model pembelajaran open-ended. Ini digunakan sebagai ujian post test yang disebut yaitu ujian akhir, ujian esai. Yang kesimpulannya itu yaitu berdasarkan penelitian dari beberapa ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru dan berlangsung seumur hidup yang didorong oleh berbagai aspek seperti motivasi, emosional, sikap, dan yang lainnya. Pada akhirnya menghasilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Ini proposal saya ucapkan sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi presentasi seminar proposal. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 5. Kepada saudara-saudari yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Baik, kepada saudari Kristia, kami persilakan dilanjutkan dengan saudari lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Kristia Sabrina Purba, MPM 4. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Menggala, di mana pertanyaan saya, mengapa Menggala memilih judul dari pengaruh model pembelajaran matematika realistik dan model pembelajaran kasih pelajaran matematika SD. Ada saudara-saudari yang memberikan pertanyaan. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Angelika Sinaga, apakah saudari bersedia untuk menjawab pertanyaan para audiens? Ya, saya siap. Baik, waktu tempat kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kristia. Yang pertanyaannya itu mengapa saya memilih judul penelitian pengaruh model pembelajaran matematika realistik dan model pembelajaran open-ended terhadap hasil belajar pembelajaran matematika kelas SD. Baik, saya menjawabnya. Saya memilih judul ini karena saya tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana dua model pembelajaran yaitu matematika realistik dan open-ended mempengaruhi hasil pembelajaran matematika di kelas 5 SD. Ini bisa menjadi area penelitian yang menarik karena kedua model tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengajarkan matematika dan memungkinkan saya untuk melihat perbandingan antara keduanya. Gimana pertanyaan saya itu apa yang menjadi faktor dalam hasil belajar siswa dalam penelitian ini?
faktor yang mempengaruhi akibat siswa yaitu ada 5 yang mempengaruhi, yaitu termasuk lingkungan belajar, motivasi, metode pengajaran, dukungan keluarga, faktor kesehatan, dan kecerdasan keluarga. Semuanya saling terkait dan dapat berkontribusi secara positif atau negatif terhadap prestasi akademis siswa. Saya Ramil Papea. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakala, apa saja kelebihan dari metode pembelajaran matematika realistik? Saya akan menjawab pertanyaan saudara Ramenta, yaitu pertanyaannya, apa saja kelebihan metode pembelajaran realistik? Itu saya akan menjawabnya. Jawabannya yaitu yang pertama, kelebihan metode pembelajaran matematika realistik yaitu pertama itu membutuhkan waktu, yang kedua keterbatasan dalam materi, yang ketiga kesulitan dalam penilaian, yang keempat persiapan materi yang rumit, yang kelima keterbatasan sumber daya. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Melisa Orang. Di sini saya akan bertanya kepada pemakala, yang dimana pertanyaan saya itu, mengapa pemakala memilih model pembelajaran tersebut dan penelitiannya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Cintami. Yang pertanyaannya itu mengapa saya memilih model pembelajaran realistik? Yaitu saya akan menjawabnya. Saya memilih model pembelajaran realistik karena ini memungkinkan untuk penerapan langsung dari teori ke praktik, untuk membantu siswa memahami bagaimana konsep yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Saya Dian Saragi. Di sini saya akan bertanya kepada pemakala, apa kelemahan model pembelajaran matematika realistik? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jihan. Yang pertanyaannya itu, apa kelemahan model pembelajaran matematika realistik? Jawabannya itu, kelemahan model pembelajaran matematika realistik yaitu yang pertama, mengkaitkan matematika dengan kehidupan nyata, yang kedua, mendorong pemecahan masalah, yang ketiga, memperkuat keterampilan berpikir kritis, yang keempat, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, yang kelima, mengurangi kecenderungan abstraksi yang berlebihan. Dengan demikian, metode pembelajaran matematika realistik tidak hanya membantu siswa memahami matematika secara lebih baik. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Inilah pemaparan presentasi seminar proposal oleh Angelika Sinaga. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Saya tutup buat presentasi proposal ini. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.